Shalom. Wah, luar biasa, ini udah hari Minggu lagi. Sudah blessing kit lagi walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Tapi kita mau beribadah secara online ya. Semua harus semangat. Yang di rumah semangat semua. Semangat. Wah, luar biasa. Suaranya sampai kedengeran di sini. Kalian luar biasa, anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Hebat semua. Sebelum memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Semua sikap doa yang baik kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah saat ini. Tuhan berkati saat ini ibadah ini dari awal pertengahan ya akhirnya. Urapi kami Tuhan, berikan sukacita kepada kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Masih semangat ya, semangat terus yang di rumah. Sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan luar biasa. I am blessing it, haleluya. I am blessing Thee, You are blessing Thee, We are blessing Thee, Ministry, blessing ministry. I am blessing Thee, You are blessing Thee, We are blessing Thee, Ministry, blessing Thee. Semangat lagi. I am blessing You are blessing Haleluya. We are blessing ministry, blessing ministry. I am blessing You are blessing We are blessing ministry, blessing ministry. Blessing ministry. Blessing ministry. Adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan? Masih. Sorakan dulu ya. Blessing it, Be blessed to shine. Sekali lagi lebih semangat tirukan kita yang di sini ya. Pakai gerakan penuh dengan semangat, oke? Siap? Kalau siap acungkan jempolnya dulu, siap? Oke ya. Blessing it, be blessed to shine. Sama-sama bangkit berdiri. Tirukan kita semua pakai gaya. Kalau kita semangat memuji Tuhan, haleluya. Ayo semua tepuk tangan, semua bergaya memuji Tuhan. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan harus berjuang, dengan Tuhan kita pasti menang. Sekali lagi, ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan harus berjuang, dengan Tuhan kita pasti menang. Lebih semangat. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan harus berjuang, dengan Tuhan kita pasti. Sekali lagi ya. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan harus berjuang, dengan Tuhan kita pasti menang. Tuhan kita pasti menang, dengan Tuhan kita pasti menang. Kita pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya.
dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan. Jawab Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Mari semua ya, bergerak memuji Tuhan dengan luar biasa. Yo, dengar dia panggil nama saya, Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil Sekali lagi ya. namamu. dengar dia panggil nama saya, Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. jawab Ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan. jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan. ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya, Ya, ya. Baik adik-adik semua yang di rumah, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang di sini selalu cinta dengan Tuhan Yesus? Ayo angkat tangan. Nah, semua cinta Tuhan Yesus ya. Kalau kita mau cinta Tuhan Yesus, kita harus selalu menuruti segala firman yang sudah disampaikan Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
pakailah sesuai dengan rencanamu ya Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, berikan telinga untuk mendengar, berikan hati untuk setiap menerima taburan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan acara ini dalam tangan kuasa-Mu, kami menyerahkan semuanya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Siapa yang hari ini bersuka cita karena sedang liburan sama keluarga? Angkat tangan. Nah, walaupun adik-adik sedang liburan bersama keluarga, sedang liburan bersama teman-teman, tapi adik-adik tetap bisa mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online kali ini. Nah, sebelumnya Kak Noni mau bertanya dulu, siapa adik-adik di sini yang pernah pergi ke padang gurun? Belum pernah ya? Nah, Kak Noni minta adik-adik untuk membayangkan gimana sih padang gurun seperti yang ada gambar di sebelah sini? Ya, nah coba adik-adik bayangkan gimana kalau adik-adik semuanya pergi ke padang gurun yang sangat luas ini tanpa mengetahui kemana adik-adik harus pergi. Jadi adik-adik bingung nih kemana ya arahnya Pak, karena pada waktu itu tidak ada peta, tidak ada Google Map, tidak ada orang yang bisa ditanyai ke arah mana ya kita harus pergi. Nah, kalau waktu itu adik-adik di tengah padang gurun, kira-kira adik-adik takut gak? Takut ya. Kira-kira adik-adik bingung gak tanpa peta, tanpa Google Map, tanpa bisa harus telepon, tanya arah, ini jalannya kemana ya? Pasti semuanya adik-adik bingung dan takut. Oke, tenang-tenang. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kira-kira gimana ya caranya? Yuk kita simak sama-sama cerita hari ini. Pada waktu itu bangsa Israel ditindas kerja paksa di Mesir selama 430 tahun adik-adik. Ditindas kerja paksa itu apa toh? Jadi bangsa Israel semuanya bekerja keras bahkan disiksa tanpa mendapatkan upah, tanpa mendapatkan uang ataupun gaji. Jadi semuanya disuruh kerja keras seperti yang ada di gambar ini. Semuanya banting tulang, kerja keras, terus kemudian disiksa untuk bekerja di Mesir waktu itu. Nah, karena Tuhan sedih melihatnya, akhirnya Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Raja Mesir yang waktu itu Raja Fir'aun gak mau nih membebaskan bangsa Israel. Karena Raja Fir'aun gak mau membebaskan bangsa Israel, akhirnya Tuhan menghadirkan 10 bencana atau 10 tulah. Kita lihat ya sama-sama bencana apa aja sih yang dikirim Tuhan untuk bangsa Mesir. Yang pertama yaitu air berubah menjadi darah. Di sana nggak ada air putih lagi, air bersih nggak ada, semua air berubah menjadi darah. Bencana yang kedua yaitu katak. Di sana ada katak, di sini ada katak. Seluruh negeri Mesir dipenuhi oleh katak adik-adik. Ih, geli ya lihat katak ya. Yang ketiga, Tuhan menghadirkan bencana yaitu nyamuk.
kita digigit nyamuk satu aja sakit ya, gatel ya. Apalagi ada beribu-ribu nyamuk, berlaksa-laksa nyamuk di seluruh negeri Mesir, di seluruh bangsa Mesir. Nah, Raja Fir'aun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan menghadirkan bencana yang keempat, yaitu lalat pikat. Di mana-mana ada lalat pikat adik-adik. Tapi Raja Fir'aun tetap gak mau melepaskan nih. Akhirnya Tuhan menghadirkan bencana yang kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Jadi semua hewan-hewan ternak saat itu terkena penyakit sampar. Akhirnya hewan-hewan banyak yang mati. Bencana yang keenam, Tuhan menghadirkan barah. Barah itu apa toh? Barah itu seperti penyakit bisu yang sangat parah menyerang kulit orang-orang Mesir waktu itu. Karena Raja Fir'aun tetap gak mau melepaskan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan menghadirkan lagi bencana yang ketujuh. Apa sih bencana yang ketujuh? Bencana yang ketujuh itu hujan es. Nah, banyak atap-atap rumah yang lubang karena kena es. Akhirnya mereka tidak mendapatkan perlindungan yang aman lagi karena atap rumahnya semuanya bolong ya karena kena hujan es. Yang kedelapan, Tuhan menghadirkan belalang yang sangat banyak untuk menyerang orang-orang Mesir. Yang kesembilan, bencananya itu gelap gulita. Hanya di Mesir saja yang gelap gulita. Karena Tuhan ingin menghukum Raja Fir'aun yang gak mau melepaskan bangsa Israel. Akhirnya yang ke-10 itulah yang terakhir, anak sulung semuanya mati. Anak sulung itu anak yang pertama. Anak yang pertama di seluruh bangsa Mesir semuanya mati. Karena ketakutan, Raja Fir'aun ketakutan, akhirnya Raja Fir'aun membebaskan bangsa Israel. Menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Akhirnya Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir adik-adik. Tapi gak tahu nih harus pergi kemana, arahnya kemana. Karena di saat itu tidak ada peta ya, tidak ada Google Map. Jadi mereka bingung nih di tengah padang gurun mau kemana ya, ke kanan atau ke kiri. Mereka semua bingung adik-adik. Nah, pada waktu itu karena Tuhan ingin memimpin dan menuntun bangsa Israel, akhirnya Tuhan memberikan tiang awan untuk menuntun bangsa Israel di waktu siang. Nih lihat tiang awan tuh seperti ini ya, ini loh yang kayak awan ini loh. Nah itu tiang awan. Nah tiang awan ini bukan tiang awan biasa loh adik-adik. Tiang awan ini selalu ada di depan mereka. Jadi ketika tiang awan ini bergerak, bangsa Israel juga ikut bergerak. Ketika tiang awan ini berhenti, bangsa Israel pun ikut berhenti. Jadi tiang awan ini menuntun mereka kemana mereka harus berjalan. Gitu adik-adik. Hebat sekali ya Tuhan kita ya. Nah ada yang lebih hebat lagi. Kira-kira apa ya? Pada malam hari muncul tiang api besar di langit. Nih seperti ini tiang apinya. Tiang api ini bersinar terang seperti lampu raksasa adik-adik. Bayangkan di padang gurun itu kan gelap ya waktu malam ya. Tiang api ini menerangi bangsa Israel dan menuntun bangsa Israel. Nah selain menuntun, tiang api ini juga menghangatkan bangsa Israel karena di padang gurun itu kalau malam dingin banget loh, banyak angin sehingga tiang api ini menghangatkan bangsa Israel. Wah Tuhan kita luar biasa ya, dia menuntun bangsa Israel menghadirkan tiang awan dan tiang api. Tiba-tiba Raja Fir'aun berubah hati, mereka menyuruh Raja Fir'aun ini menyuruh tentara Mesir untuk mengejar bangsa Israel. Kejar sana, tolong tangkap bangsa Israel. Gitu ya, tangkap bawa kembali gitu. Karena
Raja Firaun ingin bangsa Israel kembali ke Mesir. Nah, kemudian dari jauh datanglah Raja Firaun dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel ketakutan, ya takut untuk ditangkap lagi, takut untuk disuruh kerja paksa lagi, disiksa lagi, bangsa Israel takut. Tapi Tuhan melalui tiang awan melindungi bangsa Israel. Tiang awan itu bergerak ke belakang di antara tentara Israel dan tentara Mesir. Tiang awan itu menutupi tentara Mesir sehingga tentara Mesir nggak bisa lihat karena gelap. Tuh lihat adik-adik, tentara Mesirnya nggak kelihatan ya, ditutupi oleh tiang awan ini. Akhirnya Musa dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanannya. Hore, tepuk tangan dong, Tuhan kita hebat ya. Nah, begitulah cerita Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, adik-adik. Tuhan juga melindungi bangsa Israel dari kejaran tentara Mesir melalui tiang awan tadi. Nah, kalau sekarang kita nggak bisa ya melihat tiang awan atau tiang api, tapi Tuhan tetap menuntun kita. Bagaimana sih cara Tuhan menuntun kita? Yang pertama, Tuhan menuntun kita melalui Alkitab. Siapa yang di sini sering baca Alkitab? Di rumah sering baca Alkitab ya. Nah, Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya melalui Alkitab itu, adik-adik. Saat kita membaca Alkitab, Tuhan menuntun kita untuk mengetahui jalan mana yang benar. Yang kedua, melalui doa. Siapa yang rajin berdoa juga? Atau doanya cuman setiap mau makan aja? Enggak ya, mulai sekarang kita harus rajin berdoa. Saat kita berdoa, Tuhan pasti akan memberikan arahan di dalam hati kita. Melalui Roh Kudus, adik-adik. Dan yang ketiga, Tuhan akan menuntun kita melalui orang tua dan juga guru-guru ataupun orang terdekat kita. Tuhan dapat memakai orang-orang terdekat kita untuk membawa kita ke arah yang benar. Jangan ini, itu salah, jangan melakukan itu salah, kayak gitu adik-adik. Jadi kalau kita bingung atau takut, ingat ya, Tuhan selalu bersama kita, Tuhan selalu menuntun kita. Yuk kita baca di Ibrani 13 ayat 5. Kita baca sama-sama ya, dengan suara yang keras, adik-adik baca di rumah. 1, 2, 3, Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, hari ini seru sekali ya adik-adik ceritanya ya. Sekarang kita jadi tahu nih bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menuntun hidup kita. Sebelum kita akhiri, Kak Noni mau berikan adik-adik tantangan. Kira-kira apa ya tantangannya? Buatlah gambar tiang awan dan tiang api di rumah. Kemudian warnailah gambar tersebut. Jadi adik-adik buat gambar tiang awan dan tiang api. Dan warnai gambar tersebut. Nanti minggu depan adik-adik bawa gambar itu yang sudah diwarnai ke kakak kelas masing-masing ya. Nanti yang gambarnya paling bagus, gambarnya paling rapi akan mendapatkan reward. Oke, siap? Ya, kalau gitu kita akhiri firman kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu bersama kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menuntun hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa ya besok minggu depan tetap ibadah Blessing Kid di gereja jam 8 pagi. Oke, semuanya siap ya?
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Blessing Kid, be blessed to shine.